Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Shin Tae-yong dalam posisi yang terhimpit. Akankah dia mengeluarkan jurus-jurus jitunya untuk mendapatkan 3 poin untuk memuluskan asa Indonesia lolos ke babak semifinal dari Asian Mitsubishi Electric Championship 2024? Ya masih terbuka peluang untuk bisa lolos dari persaingan grup B dengan harus meraih kemenangan atas Filipina di laga yang berlangsung di Manahan di Surakarta. Ini keadaan di stance-nya sementara ini, dan kalau gue lihat masih sangat aman untuk Indonesia karena untungnya akan berlaga di kandang dan Filipina unbeaten tapi tiga-tiganya imbang. Bahkan kemarin juga ada laga yang kontroversial menghadapi Vietnam. Patut dipertanyakan juga match tersebut. Aneh. Lebih ke aneh itu. Kok bisa gitu ya? Ini biasa terjadi di turnamen ini gitu kan. Tapi entah apa yang terjadi dengan target dari federasi misalnya. Mid tournament ada perubahan yang tadinya mungkin ajang ini sebagai persiapan align dengan SEA Games, dengan kualifikasi kelompok umur, dengan pasukan muda ini. Kok tapi jadi kenapa tiba-tiba ada perubahan? Menurut lu berdua apa yang terjadi? Tadi gue kira udah mau makan aja. belum lapar. Belum lapar. Ya menurut gue soal target itu pun dari awal gue sih nangkepnya emang agak abu-abu juga gitu. Karena dari awal targetnya ya fair-fairan juara apa enggak sih. Karena kan situasi waktu itu juga sempat dibahas juga sama Bung Harap Paris ini multitafsir kan. Karena targetnya awalnya ada yang bilang tampil sebaik mungkin aja, tampil bagus aja. Tapi kan tafsiran main bagus tuh sampai mana tahapnya itu kan jadi terbuka lebar banget juga. Dan gue sih cukup mengherankan sampai titik ini justru berasanya malah makin kayak situasi STY itu kesannya terhimpit banget gitu ya. Yang padahal tadinya kita menganggap ini turnamen yang ya udahlah nikmatin aja buat para pemain muda, toh persiapan mereka akan berlaga di tahun 2025 juga bakal lebih banyak. Tapi jelas situasinya sekarang agak berbeda, balik lagi ke situasi kayak di 2 bulan lalu yang kita berasa kayak di persimpangan jalan gitu ya bersama di skuad Indonesia dan sebagainya. Tapi gue rasa kita harusnya tetap mendukung tim ini sih, karena tim ini menurut gue ada peningkatan dibandingkan lawan Laos. Ya jelas lawan Laos kualitasnya bisa dikatakan salah satu match terburuk lah di turnamen kali ini. Tapi ketika lawan Vietnam kualitas kita meningkat gitu, dan beruntungnya bagi kita adalah di grup kayak tadi udah disajiin, kita nggak perlu berharap sama hasil tim lain kan untuk bisa lolos gitu. Di hasil terbaik adalah hasil di tangan kita sendiri, kita tinggal nuntasin aja. Dan kalau ngomongin target, gue rasa ini semifinal bakal nyampe gitu. Tapi kalau ngomongin sampai juara lagi dengan kualitas squad kayak gini, fair-fairan aja. Bang Ali juga ngeliat sendiri Thailand kayak apa ya, bakal jadi tricky juga. Jadi gue kalau targetnya dikatakan juara, gue malah heran gitu kalau dikatakan seperti itu dengan kualitas squad muda ini. Jadi dirubah gitu targetnya. Jadi targetnya sekarang adalah juara gitu. Yang berkembang. Yang ngomong siapa? Bukan Pak Erik kan? Pak Erik pun juga nyampe ini ya. Kalau Pak Erik kan di awal ngomong kan memberikan yang terbaik. Iya kan? Waktu itu dibahas juga sama Bung Harap. Iya, yang terbaik itu tafsirannya apa? Ini gitu. memberikan bukan juara sih, mesti memberikan yang terbaik aja gitu untuk timnas gitu. Ya ada perubahan narasi loh dari Siapa? Nah itu yang harus dicari tahu, soalnya kritikannya kan sekarang mengarah kepada STY semua karena Kuat memang banget. dia bilang STY tidak bisa menampilkan permainan terbaik dari anak-anak muda ini, dari anak-anak yang di bawah. Walaupun bukan tim baru juga buat STY kan? Iya, Udah ada beberapa kan dari udah ada beberapa juga yang kan? udah pernah mengemban. Dan kalaupun Cavs. emang ini disiapkan buat SEA Games, Ya. SEA Games bukannya Coach Indra ya? Bukan STY. STY juga? Bukan STY. Bukan STY kan? Bukan Ya. STY. Coach Indra kan? Gue bingung kenapa jadi STY yang megang ini tim gitu. Kenapa nggak Coach Indra aja gitu? Kalau memang untuk mempersiapkan untuk SEA Games gitu kan? Karena masuknya di turnamen ini adalah hitungannya senior. Harusnya Ya, senior. Jadi Shin Pelatih Tae-yong senior lah yang dipakai. yang dipakai ya. Padahal juga make sense kalau misalnya memberikan kesempatan bagi Coach Indra untuk memegang that's tim di ajang ini gitu kan. Dan tiba-tiba terancam lah, terus ada isu bahwa perpecahan antara coach STY dan Pak Erik gitu. Pak Erik bilang bahwa udah nggak usah banyak alasan, fokus aja gitu. Kan dibikin friksi bahwa ini tuh pecah gitu ya. Padahal situasi yang adem ayem itu kan harus tetap dijaga gitu loh kan. Tetap satu gitu. Nggak perlu ada pecah-pecah lah gitu, nggak perlu ada fraksi-fraksi di dalam tubuh tim ini gitu lah. Apalagi tim ini anak-anak muda yang lagi pengen memberikan yang terbaik juga gitu. Dan kalau emang fokusnya mempersiapkan tim ini untuk jenjang yang jauh lebih ke depan, ya stick with that aja gitu. Nggak perlu tiba-tiba juara nih, kalau nggak juara dipecat. Dan nggak ada narasi itu juga kan di awal. Jadi buat gua nggak perlu berlebihan gitu. Yes, emang
ada satu game sebelum Vietnam itu emang mainnya Laos itu ya, Laos ya, Laos. seri kan tapi nggak kalah. 3-3. Seri. Iya, nggak kan? kalah, iya. Nggak kalah kan? Iya, itu berarti itu yang bener, yang jelek mainnya. Passing bener-bener jadi masalah. Gue liat banget passingnya kayak nggak lah, bukan tim yang kita harapkan gitu. Cuman dijawab langsung kok di game menghadapi Vietnam. Oke lah mainnya gitu, walaupun kalah tapi ya nggak sejelek yang digaungkan lah gitu. Jadi buat gue setuju sama Adi bahwa kemenangan atau lolos grup gue rasa masih di tangan lah, masih bisa gitu. Apalagi saingan kita kan Myanmar di bawah kita gitu ya. Kalaupun nanti Myanmar gue rasa bakal dikalahkan sama Vietnam lah gitu, dan Filipina maksimal seri lawan kita gitu, nggak mungkin menang lah. Jadi mungkin kita seri lawan Filipina, terus Vietnam menang lawan Myanmar dan tetap lolos. Cukup buat kita ya. Cukup buat kita untuk memastikan diri Ya, untuk dan gue lolos. nggak setuju kalau STI terhimpit. Enggak. Di ajang ini Enggak. dengan dia nggak bisa misalnya bawa ke final, apakah kursinya akan Karena dari awal pun terganggu? nggak pernah jadi tolak ukur kan bahwa lo harus bisa membawa sejauh ini gitu, dan setiap target yang diberikan kepada STY so far kan checklist gitu. Checklist semua. semua. Jadi buat gua kecuali kontrak STY akan dihentikan, akan diterminate kalau dia gagal membawa kita ke semifinal atau final. Kan nggak pernah ada pembahasan itu. Tapi nggak mungkin juga karena kan baru diperpanjang. Nah, Iya. that's why. Jadi Kalau yang secara terhimpit nih apanya di kalau secara bisnis mungkin juga It's- nggak masuk Yes. akal gitu. Makanya, jadi untuk memperpanjang, memberikan support tapi di tengah jalan merubah keputusan gitu. Iya. Jadi mungkin Sinteyong masih punya cukup money in the bank dengan prestasi dia yang sudah diberikan gitu kan. Lolos di 16 besar untuk Piala Asia Senior, semifinals di Piala Asia U23, itu semua Kualifikasi. adalah prestasi-prestasi baru. Round 3 kualifikasi World Cup 2026. Jadi mungkin yang masuk akal adalah ketika ada momen kalau misalnya Sinteyong gagal membawa ke round keempat, mungkin Ya. Yes. itu bisa menjadi saat yang Baru tepat. kita ngomong sih. soal itu. Atau mungkin juga sebenarnya sebelum diperpanjang kontrak, karena kalau kita lihat prestasi dari Sinteyong untuk bisa mencapai ke knockout stages Piala Asia, itu udah far-fetched. Sebelumnya kita nggak pernah bermimpi Iya, untuk hal itu, ketika mulai dengan begitu luar biasa perjuangan kualifikasi, terus juga Piala Asia U23 sampai ke semifinal, satu langkah menuju ke Olympics gitu kan. Iya. Nah setelah kontraknya habis, idealnya sebenarnya kalau melihat trajectory dari penampilan squad dan juga bagaimana Sinteyong melatih timnya, apakah bukan itu saat yang tepat untuk mencari satu pelatih baru yang levelnya elit dengan tidak memperpanjang kontrak, Iya. dengan tidak membuat misalnya keadaannya seperti sekarang gitu di turnamen yang mungkin kadarnya kurang greget tapi ada Iya. potensi untuk Sinteyong kehilangan jobnya. Ya bakal risky, bakal besar sekali stakes-nya, taruhannya bagi STY saat dia memegang di event ini, bahwa ya Indonesia bicara banyak di level Asia besar, tapi di level Asia kecilnya di Asia Tenggara emang belum menunjukkan yang terbaik gitu. Dan that's why kenapa nggak pakai tim senior, satu karena ini jadwal gak banyak klub yang melepas pemainnya, ngizinin pemainnya, liga kita tetap jalan juga, artinya bahwa itu bakal menjadi kendala bagi STY, itu satu. Kedua, bahwa performa apapun di Mitsubishi Asian ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Amek Amek di 2024. Amek ini gue rasa nggak akan menjadi apapun tolok ukur bagi STY gitu. Even gagal di grup pun gue rasa nggak akan menjadi, bakal jadi catatan, cuman nggak akan membuat posisinya terhimpit seperti yang ditulis Abrar ini. Jadi ya tetap aman lah, bahwa fokus utama tetap di kualifikasi Piala Dunia, terus mempersiapkan tim ini apapun terjadi untuk di SEA Games. Itu ideal sih, situasi paling ideal begitu, dan gua harap juga situasi apapun yang terjadi besok nggak akan mempengaruhi posisi STY gitu, karena kita punya mimpi yang jauh lebih besar, udah menanti kita di bulan Maret nanti, dan diturunkan skuad muda kayak begini kan. STY dan skuad muda dengan rata-rata usia muda kan juga bukan barang baru gitu sebenarnya, karena di turnamen-turnamen sebelumnya juga kita selalu menunjukkan rata-rata skuad kita tuh usianya termasuk yang relatif paling muda dibandingkan yang lain-lain, dan fakta kalau lawan-lawan yang nurunin skuad senior ya itu resiko yang kita ambil, dan apa yang ditunjukkan sampai sejauh ini gue rasa sih benar-benar pelajaran yang berharga banget buat skuad ini ya. Skuad yang dikatakan bakal bersaing di tahun depan, bakal main bareng lagi, dan juga justru jadi peluang redemption gitu untuk bagi para pemain, karena seperti kayak Arkan Kakak yang menurut gue bukan pemain yang sama setelah dan sesudah Piala Dunia U17, jadi kesempatan lagi buat dia untuk main di turnamen ini, dan banyak banget pemain-pemain kayak begitu yang gue rasa kesempatannya berharga banget di turnamen ini. Jadi alih-alih kita melimpahkan semua kesalahan tuh ke Coach Shin apabila nggak sampai
juara, lebih baik kita apresiasi aja gitu. Apa yang sudah ditunjukkan dengan squad ini, dan bagi para pemain juga kesempatan berharga banget bagi mereka turun di ajang senior AFF ini sebenarnya. Prestis bisa dikatakan. Nggak di tahu juara. ya kalau emang ada yang pengen banget STY keluar. Nggak tahu gitu. Gue kayaknya sih salah satu Indonesia pengennya Indonesia under STY melangkah sejauh mungkin gitu. Nggak tahu kalau emang ada pihak-pihak yang berusaha semaksimal mungkin untuk STY keluar gitu. Dan kalau melihat grafik penampilan tadi memang ada pertandingan menghadapi Laos yang hasilnya mungkin di luar ekspektasi karena biasanya Laos menjadi lumbung gol, tim yang bisa kita kalahkan bahkan cukup dominan gitu kan dari 11 pertemuan terakhir. Tapi juga kita harus berikan respect bagi tim-tim seperti Laos, Myanmar, mereka juga coba berkembang gitu dan ini mereka buktikan dengan tenaga-tenaga mudanya bisa memberikan kesulitan bagi tim Indonesia. Dan juga dengan tadi ada update dari penampilan dari Ahmad Maulana Syarif misalnya menghadapi Vietnam. Salah satu penampilan terbaik, gua terpukau banget karena ini anak muda yang sejak TC di Spanyol sudah mempertunjukkan kemampuannya dari U20, dia sekarang di level senior juga bisa nyaman tampil dalam multiple positions juga. Banyak sebenarnya hal-hal yang ingin dicari oleh seorang pelatih dari sebuah turnamen seperti ini. Kesan positif ya dari para pemain muda yang bisa dia jadikannya juga satu pijakan kalau dia membutuhkan para pemain ini kalau ada kendala cedera misalnya di tim senior. Dan ini sangat-sangat positif gitu kan. Kadek Ariel juga tampil bagus, Ferrari seperti biasa dia step up dan bisa mungkin mengklaim membutuhkan banyak waktu sekarang untuk bisa tampil di tim senior berdampingan dengan Rido misalnya atau dengan Idzes. Dia bisa stake that claim. Penampilan dari Cahya juga di bawah Mister, shot blocking wise sangat baik. Jadi banyak hal positif dan dalam turnamen yang menampilkan kelompok umur, mistakes bakal terjadi gitu kan. Jadi wajar ada match seperti Laos, tapi kemudian bagaimana defensively shape-nya di laga menghadapi Vietnam hampir memberikan kita poin. Ya itu perubahan yang jelas, impact-nya berasa banget sih ya ketika lawan Vietnam yang tadinya kita expect ketika lawan Laos kita kena 3 dengan standar defensif kayak begitu ya gimana lawan Vietnam gitu. Tapi nyatanya kita bisa menampilkan sesuatu yang benar-benar bagus, yang mana sayang banget Rivaldo Pakpahan nggak bisa nyelesain pertandingan ya. Dari babak pertama harus absen karena cedera. Tapi gue rasa itu salah satu aspek-aspek penting gitu yang ditunjukkan sama STY dengan skuadnya di pertandingan lawan Vietnam kemarin. Ahmad Maulana nggak kelihatan kayak pemain yang masih baru debut gitu di senior. Detan setiap kali diturunkan sebagai pemain pengganti selalu ngasih impact. Bahkan hampir ngasih keunggulan kan. Iya, nyaris mecahin kebuntuan ya, dan gua rasa sih ya bongkar pasang masih tetap akan terus terjadi. Dan STY sendiri kalau kita baca, kita tafsirkan dari perubahan-perubahan taktikal di halftime-nya jelas selalu ada 3 pergantian pemain kan. Di game pertama 3, game kedua ketiga, game kedua sih sebenarnya 2, tapi ada faktor si Pakpahan cedera jadi ada 3 pergantian pemain juga. Itu bisa diindikasikan ya perubahan ya cepat juga ya STY ngerespon sesuatu apabila nggak berjalan secara lancar di babak pertama pasti langsung diubah di babak kedua, tapi nyatanya hasilnya belum berada di pihak kita. Dan kemarin lawan Vietnam jelas positifnya dari segi defensif sangat positif. Yang dari masalah dari match pertama masih ke bawah sampai game 3 mungkin ketika kita situasi counter attack kita kurang orang gitu karena defense kita dalam banget, relatif pemain-pemain banyak juga yang secara karakteristik lebih pemain bertahan. Jadi ketika momen counter attack ya Detan sama Rafa doang kemarin berdua situasinya. Menurut gue itu situasi masih bisa ditingkatkan banget lah, dan secara template permainan kita udah punya sebenarnya. Gue rasa Filipina jadi laga ideal buat kita abisin di game terakhir ini buat jadi kemenangan. Tapi apakah hal yang gue gak tahu nih negatif atau positif ya bagi Sinteyong, mungkin dia agak alot gitu orangnya untuk selalu stick to the plan yang dia sudah tahu formulanya berhasil untuk tim senior menggunakan pemain muda dengan pattern, dengan skema, dengan formasi yang memang inilah cara main Indonesia gitu. Tapi kan kalau kita lihat mungkin ada sedikit penurunan kualitas dari anak-anak muda ini yang harus mungkin bisa dimengerti lagi oleh Sinteyong. Mungkin juga ada keringanan dari Sinteyong untuk lebih fleksibel dari segi tactical approach buat tim yang kali ini berlaga di AMEC. Ya standar di set sama STY bahwa segini barnya dan diharapkan beberapa pemain muda ini bisa di level tersebut. Ada beberapa yang bisa, ada yang belum gitu. Cuman ya gue setuju kalau harus sedikit fleksibel untuk menghadapi anak muda ini. Ya gue setuju harusnya seperti demikian. Cuman apa yang dipengenin sama STY yang dari yang gue lihat nggak ada perubahan dengan timnas gitu, dan timnas senior yang di World Cup qualifier, dan mungkin kalau ada perbedaan secara materi timnya berbeda, treatmentnya berbeda. Cuman STY gue ngeliat ada perbedaan itu, tetap menggunakan skema yang kurang lebih sama gitu, dan kadang berhasil kadang enggak. Dan di game terakhir sih menghadapi Vietnam walaupun kita kalah, gue ngerasa ya cukup pede lah gitu, karena bahwa next kalau kita lolos peringkat 2 pun kita ketemunya Thailand. Kemungkinan Thailand juara grup. Boxing Day itu ya, sehari setelah Boxing Day. Jadi ya
Menarik sih. Semifinal berarti itu ya. Semifinal. Iya, langsung itu, duel, itu ya. menarik sih. Yang menarik juga adalah melihat starting 11 yang akan coba diturunkan nanti oleh Sintayong di pertandingan menghadapi Filipina. Kita punya aset juga dari Bang Abra, coba kita tunjukkan karena kemarin menghadapi Vietnam cenderung pemain-pemain yang punya karakter bertahan tadi seperti apa yang udah dikatakan oleh Rizal. Namun dengan kembalinya Marcelino Ferdinand, akankah starting lineup Indonesia seperti ini, Zal? Ya kalau dibilang kembalinya Marcelino Ferdinand jelas booster ya istilahnya bagi timnas kita. Tapi setiap kali Marcelino diturunkan di turnamen ini, sejauh ini penampilannya ya kita harapkan dia sedekat mungkin sama kotak penalti lawan. Tapi ketika lawan Laos, ketika lawan Myanmar, justru kan dia mainnya dalam banget gitu. Lebih jemput bola segala macam dan kemampuan terbaik Marcelino nggak keluar di situasi tersebut. Dan gua harap sih dia bakal main di 3 terdepan, main lebih ke dekat kotak penalti lawan, itu bakal jadi template paling cocok. Dan adanya Detan menurut gua udah cukup bukti ya, dari 3 pertandingan tiap kali dia diturunkan selalu ngasih impact yang berasa banget buat lini serang kita, dan gua rasa dia harus dicoba sebagai starter. Untuk posisi kanan kiri ya jelas Asnawi dan Arhan kita butuh pemain yang berpengalaman di situasi yang kayak begini, dan 3 di belakang nggak tersentuh lah menurut gue. Ini opsi yang terbaik kita miliki di 3 di belakang. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah lini tengah, karena ini situasi yang udah pernah dicoba di game pembuka di pertandingan lawan Myanmar dan nggak terlalu berjalan dengan cara yang maksimal gitu. Karena keduanya cenderung mirip cara mainnya, dan secara postur pun juga bukan pemain yang tertinggi ya. Dua-duanya di bawah 170 cm dan kerap kalah dominan gitu dari lawan-lawan. Dan gua rasa sih selain di posisi gelandang gue udah sepakat semua, tapi gelandang itu masih jadi tanda tanya sih menurut gue. Menurut lu siapa? Kalau Pak Pahan bisa fit, menurut gue Pak Pahan sih layak ada di situ lagi. Dan Arkan Fikri walaupun performanya naik turun, tapi gue rasa masih dengan atribut dia sebagai gelandang masih tetap dibutuhin. Jadi Zainuddin Faris ya yang mungkin kurang, itu di posisi yang cocok aja duanya itu. yang akan menjadi perebutan gitu kan, Zainuddin Faris. Kemudian juga ada Ahmad Maulana Syarif yang bisa Ya, masuk Ahmad situ, Maulana yang tadi. menurut gua dia punya kesempatan paling besar untuk menjadi starter, bukan Zanadin punya kemampuan on the ball baik, tapi off the ball terkadang menjadi kekurangan dia gitu kan. Kalau Rivaldo Papahan dia punya work rate yang luar biasa gitu, tapi dengan keadaan seperti ini sepertinya Ahmad Maulana bisa menjadi pemain yang akan dicoba di sana, atau juga Robbie Darwis, karena Robbie Darwis bisa main di posisi defensively, dia oke sebenarnya di midfield, juga punya banyak hal yang bisa dia tawarkan gitu kan, dari segi menjaga shape ketika transisi dari lawan, dan juga on the ball dia cukup nyaman untuk bisa mengendalikan tempo. Jadi itu adalah satu posisi yang mungkin sangat menarik juga untuk keadaan terhimpit. Bukan kali pertama tim Asuhan Sinteyong di round kedua menghadapi Vietnam back to back victories gitu kan. Jadi Filipina bukan tidak mungkin harus berhati-hati karena akan ada respons yang sangat berbahaya dari Indonesia. Marcelo Ferdinand, big game player kita, akan tentunya potensinya akan step up ya di laga besok. shot jarak jauhnya Marcelino. Jadi Bisa diharapkan. nggak bisa main biasa aja gitu, harus keluar kreativitas, harus keluar out of the box thinkingnya. Dan Rafael Strike gue harapkan sebagai pemain yang di sini kan senior dia kan, ya datang sebagai senior gitu, lo ya harus memberikan yang terbaik lah gitu. Gue pengen lihat step up improvement dari Rafael Strike di depan. Dan menurut gue juga ini ya, Zal, Pak Erik mungkin tough love juga ya, dia tahu how to push the buttons buat para pemain Indonesia gitu kan, untuk bisa memberikan mungkin masukan yang mungkin agak pedas tapi tajam, dan membuat para pemain dan juga coaching staff ini semuanya bisa menunjukkan performa. Dia nggak mau tahu, karena kan dari segi federasi sebagai bosnya dia hanya mau results gitu kan, apakah itu tim senior atau itu kelompok umur, nggak peduli gitu, dan outcome-nya harus positif, dan mungkin minimalnya adalah mencapai final untuk Pak Erik. Jadi sangat wajar apa yang dia utarakan gitu. Iya, dan itulah bos ya begitu gitu, dalam tanda kutip ya gitu. Dan sudah sangat sukses gitu. Dan sukses gitu, dan kita Indonesia memilih Pak Erik menjadi ketum karena pengalaman beliau sebagai bos-bos sebelumnya gitu, klub juga. Artinya bahwa yang dilakukan sama Pak Erik ya seharusnya bos gitu, lo memberikan pressure kepada bawahan lo gitu. Iya gitu, dan gua harap pressure ini tidak menjadi beban, justru menjadi motivasi. Nah, kita bakal lihat besok di game hari Iya, kita harapkan enjoy, main lepas, bisa unggul cepat, akan membuat lebih nyaman ya buat pasukan Garuda. Ya, apalagi Filipina juga kehilangan center back andalannya Kiki Linares, ex pemain PSM juga kemarin ditarik, digantikan oleh Ginaldo. Semoga saja itu menjadi harapan juga buat kita, buat lini depan kita untuk bisa mencetak gol, dan semoga saja Jebret Tim kita bisa melihat Indonesia lolos dari semifinal AMEC. Amin. Besok juga akan ada live reaction You'll Never Watch Alone Indonesia menghadapi Filipina di jam 7 malam. Terima kasih pada Owi Pada dan juga PT Mitsindo Visual Pratama. Kita jumpa esok hari di pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Timnas Filipina. Bye bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.